Malam ini malam pengantinku, dan suamiku sedang bercumbu mesra dengan orang lain. Istrimu sedang melihat. Dia sudah pernah ditiduri orang. Sampah hina. Aku tak akan menyentuhnya. Kalau mau punya anak, buatlah dengan simpananmu. Pernikahan ini, rekayasa keluarga Wijaya. Soal anak, karena kau tak bisa, aku cari cara sendiri. Perjanjian cerai sudah tanda tangani. Orang tuaku meninggalkan warisan untukku. Tapi baru bisa dicairkan setelah aku melahirkan anak. Aku sangat butuh uang itu. Daripada ayah bajingan untuk anakku, lebih baik cari pria dengan moral, kecerdasan, fisik, estetika, dan kerja keras. Kelas dewa. Kerja. Menikah. Ya. Tapi tak ada suami untuk malam pertama. Kalau begitu, sekarang kau sudah menemukannya. Nyaman? Kau masih ingat aku? Tentu, kau pria pertama yang kupesan. Badan bagus, kemampuan hebat. Aku sangat terkesan padamu. Jangan kerja lagi. Aku yang menafkahimu. Aku tak butuh uang. Aku butuh status. Aku punya suami. Tak bisa memberimu status. Masih menganggapnya suami? Punya suami, baru menarik punya pria idaman. Istri tak semenarik selir. Selir tak semenarik perselingkuhan. Gelang? Kenapa? Mau mengikatku? Bukan. Ini gelang tali penuntun. Aku anjingmu. Gok! Menarik. Bisa main? Aku pergi kerja dulu. Tunggu aku pulang. Nanti halau semua orang. Tuan muda agen pertama mau menculik Ngandin. Ya, Kali ini aku tak akan lepaskanmu lagi. Kemarin malam kau kemana? Hanya aku yang mengurus pernikahan. Pengantin perempuannya kabur. Kau mau memalukan keluarga Wijaya sampai mana? Bukannya kau yang suruh aku cari pria lain? Orang tuamu tak bilang? Kalau tak bisa punya anak, aku tak dapat warisan. Kau juga tak dapat hak waris keluarga Wijaya. Atau jangan-jangan, kau sudah sadar, mau urus sendiri? Dengarlah. Bahkan yang kubuang sekalipun, tak boleh disentuh orang lain. Lepaskan! Naya Santoso. Kau tak tahu malu? Dulu kau selingkuh di belakang Reno. Sekarang masih mau bohongi dia untuk tidur denganmu? Sayang, dia mukul aku. Sayang manis. Kau berani mukul Maya Lestari? Dulu kau yang beri aku obat. Jangan melawan. Makin kau lawan, makin aku bersemangat.
Katakan, siapa pria yang nodai kehormatanku? Kalau ketahuan, kau tamat. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Kau selingkuh dengan sayang manis di belakangku. Masih berani bicara? Kalau bukan Maya Lestari yang kasih tahu, aku masih terus dibohongi olehmu. Kalau kau berani, bawa perjanjian cerai yang sudah kita tanda, tunjukkan ke orang tua, dan nikahi dia. Perusahaan belum kita dapat. Tunggu dulu. Direktur Nadia Santoso. Rapat sudah dimulai. Buang dua sampah hina ini. Keluar dari sini. Sudah gelap. Aku memikirkanmu seharian. Aku juga mencari kamu. Lihat. Aku bawakan hadiah untukmu. Tapi, hari ini hari pertamamu memeliharaku. Hadiah sekecil ini tidak cukup. Apa lagi yang kau inginkan? Aku ingin mendengar panggilan sayangmu. Sekarang tidak bisa. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Merayakan awal hubungan kita. Tuan Muda Arga Pratama, orang terkaya di ibu kota. Begitu saja menjadi simpanan? Sayang. Menurutmu, apa Nadia Santoso benar-benar akan mencari sayang manis untuk punya anak? Dia tidak berani. Dia hanya suka berakting. Semua yang dilakukannya ini hanya untuk membuatku marah. Nadia Santoso, kau benar-benar berani mencari sayang manis. Kamu mau kemana? Mencari mati? Pergi. Nadia Santoso. Keluarlah, aku melihatmu. Nadia Santoso, buka pintu. Kau berani selingkuh dariku. Kubunuh kalian. Suamiku. Aku menghalaunya. Sayang, akulah suamimu. Suara apa itu? Buka pintu. Sayang manis. Buka pintu untukku. Di mana kau menyembunyikan sayang manis? Kenapa? Begitu buru-buru menyuruhku buka pintu, apakah ingin punya anak denganku? Kamu tidak tahu malu? Selalu ingin menipu Reno untuk tidur denganmu. Reno, apa kau benar-benar menyukainya? Mana mungkin? Aku jelas-jelas melihat. Jangan tatap aku dengan tatapan seperti itu. Ingin menggoda aku? Mimpi. Ada apa? Kamu tidak takut ketahuan? Tentu saja aku takut. Jadi aku butuh kamu menghiburku. Kamu membuatku basah. Bu, Nadia buruk sekali. Perusahaan ada masalah, cepat pulang. Aku segera kembali. Jangan pergi. Sayang. Aku harus kembali untuk menstabilkan perusahaan. Baru ada uang untuk menghidupimu.
Ayah sudah sakit karena marah. Jangan sebut perceraian kita di depannya. Baiklah. Lagi pula, aku sudah menemukan pria untuk memberimu anak. Beraninya kau? Barusan kau sembunyikan pria ya? Dia sentuh bagian mana? Lepaskan! Sayang manis. Hentikan. Nadia, sekarang perusahaan sangat butuh uang. Ini bagaimana ya? Bu, ibu tenang saja. Ada aku di sini. Kami ini sudah merawatmu seperti anak sendiri sejak kecil. Kami bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Keluarga Wijaya sekarang seperti ini. Kau tidak boleh tinggal diam. Asalkan kau mati, keluarga Santoso akan jadi milikku. Nadia. Nadia, lihatlah. Ini nanti akan jadi rumahmu. Suka tidak? Nadia memang anak manis. Keluarga Wijaya pernah menolongku. Aku tidak bisa diam saja. Bu, ibu tenang saja. Meski warisan keluargaku belum dicairkan, tapi proyek baru grup Pratama sudah mulai tender. Pratama, orang terkaya di ibu kota. Pemimpin baru mereka, Arga Pratama. Tidak pernah muncul di publik. Kau bahkan tidak kenal orangnya. Bagaimana bisa menang? Minggu depan ada pesta ulang tahun Nyonya Pratama. Arga pasti datang. Kalian berdua mewakili Wijaya. Bu Pratama, semakin awet muda. Bagaimana caranya? Biasa saja. Minum teh, rangkai bunga. Mengisi waktu luang. Aku terlambat. Sayang, Bau tak sedap. Tak usah datang. Kamu, kenapa dia di sini? Kau datang? Selamat ulang tahun. Baik sekali. Aku cari nafkah. Dia malah kerja sambilan diam-diam. Tak tahu balas budi. Bu Pratama, ini salep wangi dari minyak katsiri. Hanya satu. Selamat ulang tahun. Tetap awet muda. Sudah bosan parfum, salep wangi ini langka. Dan satu-satunya, kamu sangat perhatian. Wajahmu tak asing. Pernah bertemu? Saya Direktur Eksekutif Grup Wijaya. Semoga ada kesempatan kerjasama dengan Pratama. Tuan ini wajahnya familiar. Pernah lihat di klub malam. Cukup populer. Dia Klub malam mana? Anda pernah pesan saya. itukah wanita yang dicintai anakku? Saya buat sendiri. Nadia suka? Aku potong kue. Kalian ngobrol dulu. Apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Tidak takut dilihat penyokong hidupmu? Kau mau apa? Tidak takut dilihat penyokong hidupmu? Kau satu-satunya penyokong hidupku. Mulutmu manis sekali. Pantas Nyonya Pratama menyukaimu. Tapi, aku tak suka berbagi pria dengan orang lain. Aku tak akan nanggung lagi. Aku salah. Maafkan aku. Malam ini, aku akan coba posisi baru. Bisa kuampuni, tapi bantu aku dulu. Kau di dekat Nyonya Pratama, pasti bisa bertemu Arga Pratama.
Wajahmu menarik pria dan wanita. Bagaimana jika dia tertarik? Bantu aku dekati dia? Dari mana kau dengar Arga Pratama suka pria? Anak keluarga kaya biasanya punya hobi aneh. Itu wajar. Baiklah. Tapi ini harga lain. Sayang manis. Berani selingkuh di sini? Kemana orangnya? Para hadirin, mari sambut Tuan Muda Arga Pratama ke panggung untuk memotong kue Nyonya Pratama. Menurut kalian, kalau aku tak ada di keluarga ini, apakah akan hancur? Tuan Muda Arga datang. Aku harus menemuinya. Proyek grup Pratama sepenting itu? Sangat penting. Menyangkut hidup mati grup Wijaya. Terlalu banyak jerih payahku di sini. Baik, aku bantu kau dapatkan proyek itu. Tapi kau harus tepati janji. Janji apa? Sudah kukatakan, ini harga lain. Apa urusannya? Direktur Nadia Santoso. HR sudah mengosongkan kantormu hari ini. Ayah, maksudnya mengosongkan kantorku? Kamu tak perlu urus perusahaan lagi. Kemarin Tuan Arga tak bertemu. Perusahaan sekarang seperti ini. Posisimu sebagai direktur eksekutif harus diganti yang lebih kompeten. Ganti orang? Dengan selingkuhanmu itu? Kamu, Nadia, sekarang yang penting bagimu, segera punya anak dapat warisan. Urusan kecil perusahaan. Serahkan pada Reno. Jangan khawatir. Ayah, pengorbananku untuk perusahaan selama ini, kalian tahu. Dulu saat perusahaan hampir bangkrut, hanya dana pendidikan orang tuaku yang menyelamatkannya. Aku takkan mundur. Jangan bahas masa lalu. Sekarang perusahaan butuh orang kompeten balikan keadaan. Siapa yang dapat proyek grup Pratama? Benar. Maka adu kompetisi yang adil. Sayang, lihat dia. Selalu menghantui terus. tenang. Direktur eksekutif pasti kamu. Jangan-jangan kamu pikir, cuma goyangkan ekor, ucap ancaman, bisa dapat proyek? Kalian berdua sungguh tak waras. Sayang, lihat dia. Kamu biarkan dia menghinaku? Nadia Santoso, jangan terlalu sombong. Hari ini, aku pasti usir kamu dari grup Wijaya. Tuan Muda, semua yang Tuan minta sudah saya selesaikan. Mobil Tuan sudah saya ganti dengan yang kelas rendah. Fitur lainnya memang kurang bagus, tapi kursinya bisa direbahkan. Saya sudah coba, duduk atau berbaring sama nyamannya. Bagus. Saya juga sudah menyiapkan minuman berenergi di mobil untuk jaga-jaga. Itu minuman berenergi untuk saya. Tuan pasti tidak butuh. Kamu datang untuk apa? Aku
Datang bantu kamu tanda tangani proyek. Kamu ketemu Tuan Muda? Jadi mana? Bawa aku temui dia. Baik. Tuh, Kok kamu bisa masuk sembarangan ke kantor direktur utama? Kita tidak ada janji. Harus tunggu di resepsionis dulu. Aku tidak perlu janji. Berani sekali kamu. Jangan-jangan Tuan Muda benar-benar tertarik padamu? Kalian Kamu mau apa? Ini kantor Tuan Muda. Takut apa? Nyali kamu bukannya besar sekali? Kenapa ada foto masa kecilku di sini? Yakin ini kamu? Kalau lain kali kamu berani ganggu dia lagi, aku pukul kamu jadi bola bisbol. Ini khusus untukku. Lain kali kalau diganggu, keluarkan ini. Dia pasti tidak berani ganggu kamu lagi. Bukan aku. Bukan aku. Tangannya tidak ada plester luka. Waktu kecil aku sering terluka, jadi selalu pakai plester. Waktu kecil, kamu suka main bisbol ya? Betul kan? Ini bukan anak Tuan Muda, kan? Sudah punya anak masih selingkuh, brengsek. Tak mengenali aku, ya sudah. Masih mengecapku sebagai benalu. Apa? tanpa janji tak boleh masuk. Kami juga terpandang di ibu kota. Tuan Muda Arga pasti kenal kami. Tak perlu janji kamu. Betul. Kalau kau halangi urusan kami dengan Tuan Muda Arga, kau akan menyesal. Tuan Muda Arga. Keluar. Tuan Muda Arga. Aku Reno Wijaya. Sama-sama putra keluarga terpandang. Kakek kami dulu pernah bekerja sama. Coba lihat proyek Teluk Bulan Sabit ini. Mari kita bicara. Sayang. Sepertinya aku dengar suara Nadia Santoso. Teluk Bulan Sabit? Kuberikan padamu. Pulang dan tunggu kontraknya. Terima kasih atas kesempatannya Tuan Muda Arga. Kerjasama kita pasti sukses. Siapa sebenarnya kau? Aku Arga Pratama. Siapa sebenarnya kau? Aku asistennya Tuan Muda Arga. Kau cuma asisten? Bisa ambil keputusan untuk bos? Kalau jadi masalah besar, kau takut pada Tuan Muda Arga? Contract tender. Yang kau inginkan, semua kukabulkan.
Kau simpanan manis tanpa status, tanpa latar belakang. Bagaimana bisa lakukan ini? Mendekati Tuan Muda Arga, pasti banyak kesusahanmu ya. Kalau tak mau lanjut, jangan lanjut. Aku bilang akan menafkahimu, pasti kulakukan. Aku janji akan menafkahimu. Tunggu aku stabilkan keluarga Wijaya dulu, lalu carikan cara untuk menjemputmu. Tunggulah aku. Pergi tanpa tanda terima kasih? Tuan Muda Arga. Menurutku, Nona Nadia sudah cukup susah untuk urusan grup Wijaya. Belum juga mau beritahu dia. Pernah disokong orang? Aku Anda penyokong hidupku. Boleh dibilang disokong oleh Anda? Aku. Maksudku, Nona Nadia Santoso itu, kalau tahu jati diri Anda, pasti sangat terkejut. Yang kuingin dia cintai adalah Arga Pratama. Bukan Tuan Muda Arga Pratama. Kapan sih kita bisa usir pembawa sial Nadia Santoso itu? Betul, Ayah. Ngapain pakai sistem seleksi? Langsung tendang saja dia. Biarkan Maya Lestari masuk. Ini tak bisa terlalu mencolok. Tunggu dia melahirkan. Dan kita dapat warisannya. Nanti, dia jadi bulan-bulanan kita. Cepatlah. Dia membawa sial sampai orang tuanya tewas. Masih tinggal di keluarga kita. Sungguh sial. Benar kan? Benar. Nadia, cepat keluarkan dana pendidikanmu untuk selamatkan keluarga Wijaya. Uang itu warisan orang tuaku. Baru bisa diambil saat aku kuliah nanti. Katakan saja nilaimu bagus. Diterima kuliah lebih awal. Tak usah kau pusingkan. Tanda tangan saja. Ternyata semua ini palsu. Demi uang, kalian berakting bertahun-tahun, menipuku selama ini. Pas sekali kamu pulang. Maya Lestari menangkan proyek grup GU. Resmi gantikan posisi direkturmu. Yang mampu dapat tempatnya. Yang tak mampu pergi. Tak suka pun tak bisa apa-apa. Bisa kutip kata bijak bukan jaminan sukses. Ini kontrak tender yang aku tanda hari ini dengan grupku. Kenapa kontraknya ada di tanganmu? Tuan Muda Gu bilang tunggu kami pulang. Pasti kau main licik di belakang. Mengambil untung dari kami. Tak tahu malu. Apa aku yang tanda kontrak? Sudah tak penting. Tujuanmu cuma usir aku dari sini. Nadia, jangan berpikir macam-macam. Membawa Maya Lestari masuk untuk ringankan bebanmu. Tugasmu sekarang, tapi adalah beri kami cucu. Begitulah caranya, membalas budi kami. Kalau dulu, aku tak warisi harta itu, apakah kalian masih rawat aku? Kalau dulu, aku tak warisi harta itu, apakah kalian masih rawat aku? Nadia, kenapa berpikir begitu? Kamu lupa? Dulu aku nyaris mati selamatkanmu. Pamanmu bawa pisau panjang, tembus di sini. Jadi waktu itu, kenapa kamu selamatkan aku? Benar kena kamu? Aku Nadia. Otak batu banget. Bisa nggak sekadar pura-pura? Pokoknya apapun caranya, harus bikin dia hamil. Bu, aku nggak mau sentuh dia. Aku cuma cinta Maya Lestari. Kamu kan laki-laki, nggak bakal rugi. Itu warisan 10 miliar loh. Semua kehangatan itu palsu. Sejak orang tua meninggalkan aku sudah nggak punya keluarga. Aku butuh anak. Dengan anak, warisan bisa dicairkan. Baru bisa ambil inisiatif.
Kamu di mana? Di belakangmu, pengin banget ya sama aku. Bisa sekarang? Dari mana dapat barang mewah sebanyak ini? Tuan Muda Arga Pratama yang beli. Ini juga dia yang beli. Ini buat kamu pakai. Atau buat dia pakai? Tuan Muda Arga Pratama aneh banget. Selain ini, dia suruh kamu ngapain lagi? Dia mukul kamu? Dipukul di mana? Sakit nggak? Kamu kasihan sama aku? Aku kasihan. Jangan kerja lagi. Lapar. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Tunggu bentar. Dia baru belajar masak. Dia belajar buat aku. Coba cicip. Gimana bisa begini? Waktu belajar masak, nggak sengaja. Udah hampir sembuh kok. Buat cuma makan, sampai luka begini. Layak nggak? Lambung itu paling dekat dengan jantung. Aku mau dekat dengan hatimu. Kenapa perhatian banget sama aku? Karena aku cinta kamu. Apa katamu? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Ini khusus untukmu. Lain kali diganggu, keluarkan ini. Dia tak akan berani ganggu lagi. Kau bagai seberkas cahaya yang menerangi hidupku. Sejak saat itu, aku selalu mengikutimu. Akan kuberikan segalanya padamu, termasuk diriku. Aku punya suami, tak bisa beri status. Aku akan menunggumu sampai kau mencintaiku. Keluarga Wijaya habiskan akal demi uang, tapi dia berikan semua yang dimilikinya. Makan dulu, baru aku. Sayang, aku berangkat kerja dulu. Sarapan buatmu, jangan lupa makan.
Tunggu aku pulang. Kita punya anak ya? Telat datang bulan. Juga tidak pakai kontrasepsi. Jangan-jangan aku hamil? Kamu hamil 1 minggu. Awal kehamilan hati-hati. Ini asam folat untukmu. Aku benar-benar hamil. Dia pasti sangat senang. Mereka kenapa di sini? Jangan sampai tahu aku hamil. Kau ikuti aku ke periksa kandungan? Tidak terima tahu aku hamil? Mau celakai aku? Nadia Santoso. Berani sentuh Maya Lestari dan anaknya, kulitmu kuku pas. Selamat ya. Aku dan Maya Lestari sudah bicara. Karena anak ini harus kau lahirkan, jadi ibu pengganti kami. Kau sangat takut sakit? Aku tak tega kau lahirkan anak lagi. Biarkan dia lahirlah. Temanin anak kita. Surogasi itu ilegal. Ngerti? Jangan punya anak kalau tak punya otak. Cuma merusak generasi. Jangan paksa suasana. Pura-pura romantis. Ini kan anak haram. Sayang, dia hina anak kita. Nadia Santoso. Jaga mulutmu. Kasihan sekali ya. Cepatlah beri dia status. Kau... Hamil? 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 Sayang manis. Kau berani selingkuh? Bilang, anak siapa itu? Urus dulu anakmu sendiri. Kubunuh kau. Keluarga Wijaya berani sentuh ibu hamil? Mau tetap hidup di ibu kota? Sayang, jangan diperbesar. Buru kita rugi. Peduli sekali dengan reputasi? Lah kok bisa punya anak haram? Cepat daftar nikah sana. Sayang, jangan-jangan kau tak mau menikahiku? Bukan. Kau lupa? Dia punya warisan. Uangku. Jangan harap sentuh sedikit pun. Nadia Santoso. Aku akan tunggu saja. Sampai anakmu lahir. Lalu ambil uangnya terang-terangan. Aku jamin, kau tak dapat sepeser pun. Semester ini pasar luar negeri kita naik 60%. Kapan pulang? Aku jemput. Ada hadiah untukmu. Kita rencanakan di kuartal ketiga. Cukup sampai sini. Aku tak bisa minum alkohol. Tak bisa minum, cium baunya saja. Mau kasih aku hadiah apa? Kekasihmu sudah kutemukan. Kalau mau dia selamat, serahkan padaku. Pulang saja baik-baik, lalu lahiran anak. Kelemahanmu ada di tanganku. Lihat saja kau masih bisa sombong apa. Memang pasangan yang serasi. Pria di depan itu, kerjanya apa? Dia dari kantor direktur utama perusahaan kami. Kantor direktur utama? Orang macam ini, bukan supir atau asisten. Orang kecil begini,
Aku bisa bikin dia hilang kapan saja. Kenapa? Kamu sakit? Keluarga Wijaya demi uang, apapun bisa mereka lakukan. Bersamaku, dia dalam bahaya. Hadapi Wijaya, jauhkan dia dulu. Kemarin malam kita di balkon, kau berkeringat deras. Masuk angin, Ayo kita putus. bercandamu kelewatan. Aku harus tanggapi gimana? Maksudnya apa? Suamiku, mau mulai lagi denganku? Aku putuskan maafkan dia. Nadia Santoso. Kemarin malam, kau baru setuju bersamaku. Sekarang kau bilang padaku, kau mau mulai lagi dengannya? Anggap aku apa? Kau tak punya status, tak punya latar. Reno Wijaya akan sakiti kau. Antara kita, dari awal saling memanfaatkan. Aku kasih uang, kau kasih tenaga. Sekarang aku tak mau main lagi. Saling butuh. Aku tak butuh status. Asal bisa di sampingmu, jadi simpanan, jadi kekasih, aku rela. Aku punya waktu dan sabar. Aku bisa terus menunggumu. Kenapa kau tak mengerti? Awalnya aku cari pria lain, cuma untuk menyakiti hati suamiku. Aku dan dia sudah kenal sejak kecil. Perasaan belasan tahun. Tak mungkin putus begitu saja. Jadi, kau tidur denganku cuma untuk memanfaatkanku? Kau selama ini cintanya dia. Kau selama ini cintanya dia. Ya. Harap kau jangan ganggu kami lagi. Baiklah. Nadia, akhirnya kau pulang. Ayo cepat duduk-duduklah. Baru hamil begini, jangan sampai capek. Kau sekarang adalah pembawa keberuntungan keluarga kami. Sudah tahu aku hamil. Harusnya tahu juga. Anak dalam kandunganku bukan anak keluarga Wijaya. Kami selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Tak peduli bayi dalam perutmu ini, anak siapapun, asal kau yang melahirkannya, dia pasti harta kami. Betul. Sekarang kau, baik-baik tinggal di rumah saja. Tunggu sampai bayi lahir dengan selamat. Lainnya kita bicarakan nanti. Iya, betul-betul. Nanti saja dibicarakan. Kalian demi uang bisa tanpa batas. Setelah bayi lahir dan warisan dicairkan, langkah berikutnya adalah membunuh kami ibu dan anak. Dibungkam ya. Grup Wijaya akan kuambil semuanya. Akan kubuat kalian hancur oleh rencana kalian sendiri. Ayah, ibu. Sebelumnya aku terlalu semaunya. Seharusnya tak meragukan kasih sayang kalian padaku. Mulai sekarang, aku akan patuh pada perkataan kalian. Ini baru anak yang baik. Kenapa kamu nggak ngerti? Awalnya aku cari pria lain, cuma buat balas dendam sama suamiku. Aku dan dia udah kenal dari kecil. Perasaan puluhan tahun, nggak mungkin putus begitu aja. Tuan Muda Arga, ini lampiran perjanjian tender, Grup Wijaya. Tolong ditandatangani. Hentikan semua kerja sama dengan mereka.
Baik, Ayah! Gawat. Pratama putus semua kerja sama kita. Apa? Ayah, kamu baik-baik aja? Kalau gitu, Pak Zhang, berarti grup Wijaya kita hancur? Aneh banget. Masuk. Juga putus hubungan sama kita. aduh kok bisa gini? Kalau perusahaan bangkrut, gimana keluarga Wijaya bisa jadi kaya raya? Waktu kamu tanda tangan kontrak itu, negosiasinya gimana? Kenapa mereka tiba-tiba ingkar janji? Sekarang baru ngaku kamu yang tanda tangan. Tadinya bilang aku cuma numpang sukses. Kamu, Nadia, grup Wijaya kan selalu kamu yang urus. Cepetan cari solusi. Grup Wijaya pakai uang orang tuaku dan hasil jerih payahku. Aku nggak akan biarkan ia runtuh. Soalnya, ia milikku. Ibu tenang. Aku ada akal. Cuma, buat nego sama Pratama, tanpa jabatan yang tepat nggak bisa. Posisi direktur eksekutif ini harus tetap aku yang pegang. Ini ulah dia ya. Ini urusan bisnis. Masa pakai perasaan pribadi? Menyalahgunakan wewenang begitu? Nggak takut Tuan Muda Arga marah? Menyembunyikan diri dariku. Bisa sembunyi sampai kapan? Nona Nadia. Pasti untuk urusan keluarga Wijaya. Bagaimana kalau ditemui saja? Sekalian jelaskan kesalahpahaman itu. Pasangan miskin selalu dirundung masalah. Keluarga Wijaya sudah runtuh. Mau pakai apa lagi untuk cinta? Beritahu semua. Acara minum anggur besok. Aku akan hadir. Baik, akan segera kusiapkan. Direktur, kami dapat undangan acara amal. Katanya tamu spesialnya Tuan Muda Arga. Kamu mau apa di sini? aku di sini mengawasimu. Jangan coba-coba main curang. Kita mewakili keluarga Wijaya. Kalau orang lain lihat, kita tidak rukun. Bagaimana bisa bisnis berjalan? Ingin menggeserku? Mengendalikan perusahaan? Kalau begitu, simpanan manismu itu juga jangan harap hidup. Kamu? Kalian berdua sangat romantis. Keluarga Wijaya sekarang sedang naik daun. Dengar-dengar kalian juga kerjasama dengan grup Pratama. Kami suami istri sangat harmonis. Keluarga rukun. Perusahaan juga semakin maju. Bekerja sama dengan kami, pasti dapat nama dan keuntungan. Karena kalian kerjasama dengan grup Pratama, pasti pernah lihat Tuan Muda Arga kan? Tidak tahu seperti apa rupanya. Iya, ceritakan seperti apa sih? Tuan Muda Arga datang. Dia Tuan Muda Arga? Dia Tuan Muda Arga? Ngomong apa sih? Ayo. Cepat sapa Tuan Muda Arga. Tunggu dulu. Lain kali saja. Buat janji lain waktu. Jangan coba-coba main trik denganku. Mau sendiri urus kerja sama dengan grup Pratama? Mimpi. Tuan Muda Pratama. Saya Reno Wijaya. Apa Anda masih ingat saya? Terakhir di balik penyekat itu, ini istri saya. Dialah yang khusus menangani proyek tender untuk kerjasama dengan grup Pratama. Nyonya Wijaya. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Akhirnya bertemu juga hari ini. Aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Tuan Muda, kenapa? Apa ada kesalahpahaman? Ada atau tidaknya kesalahpahaman? Tanyakan saja pada Nyonya Wijaya. Tuan Muda Pratama. Waktu itu di pusat kebugaran,
Saya salah mengira Anda sebagai pelatih. Saya sungguh minta maaf. Apalagi sampai mengusulkan untuk membeli kursus privat Anda. Bagaimana bisa kau menganggap Tuan Muda seperti orang yang jual tubuh, benalu tampan? Apakah Tuan Muda mirip? Tuan Muda, istri saya memang kurang ajar. Saya akan menghukum diri dengan minum ini. Kalau yang menghina saya adalah Nyonya Wijaya, gelas ini harus dia yang minum. Kalau benda di perutnya itu, kenapa, warisannya habis. Istri saya tidak pandai minum. Saya gantikan dia. Oh ya? Tapi aku ingat, waktu di pusat kebugaran, Nyonya Wijaya bilang dia tahan minum. Suka yang pakai es lagi. Aku tidak salah ingat, kan? Kau membuatku basah. Aku tidak salah ingat, kan? Nyonya Wijaya? Aku... Tuan Muda Arga Pratama. Bagaimana kalau begini? Dia minum seguk, sisanya saya minum. Anggap kami suami istri dihukum bersama. Sebagai bukti ketulusan. Mesra sekali kalian. Minum aja ribet. Kenapa? Lagi program hamil? Iya, betul. Kami memang program hamil. Ditekan keluarga. Kami... Tuan Muda. Tuan Muda. Dengar. Kau berlutut ke Tuan Muda. Minta proyeknya kembali. Kalau gagal, simpananmu itu, jangan harap hidup. Kamu... Aku harus jelaskan padanya. Lihat. Itu Nona Anissa Kusuma. Dia pulang. Akhirnya Tuan Muda tak perlu merindu lagi? Iya. Belum tentu. Meski Nona Anissa cinta pujaan Tuan Muda, dia tak pernah terima cintanya. Mereka kan teman masa kecil. Pasti akan bersama. Kalau aku pria, aku juga tak akan melewatkannya. Tuan Muda sangat cinta Nona Anissa. Sayangnya cinta tak berbalas. Dia tak tertarik. Entah selama ini, saat Tuan Muda merindukannya, bagaimana dia melewatinya. Pria sih seharusnya cari seseorang yang mirip Nona Anissa. Kalau aku dia, aku puaskan dulu hasratku. Lihai juga. Sama saja. Ternyata foto dan pengakuan cinta itu bukan untukku. Dia pemburu ulung yang menyamar sebagai mangsa. Pantas saja dari awal dia sembunyikan identitasnya. Aku hanya mainannya saat dia kesepian. Keluarga Wijaya menipuku demi uang selama belasan tahun. Demi cinta yang tak bisa diraihnya, dia jadikan aku pengganti. Bodohnya aku. Masih percaya ada yang tulus mencintaiku di dunia ini. Untung ada kamu. Aku pasti akan selamat melahirkanmu. Mulai sekarang, kita saling mengandalkan. Berjuang bersama. Direktur Nadia, jangan masuk dulu. Ada beberapa penagih utang di dalam. Kami sudah telepon polisi. Kau istri Reno Wijaya? Kami tidak bisa menemukannya. Utangnya 200 juta, kau yang bayar. Kapan si brengsek itu berutang sebanyak itu? Utangnya, cari saja dia. Main cuci tangan ya. Dengar baik-baik. Kalau hari ini uang tidak dibayar, ratusan anggota geng naga macan kami
akan makan dan tidur di sini. Cek keuangan, lihat berapa yang bisa dikeluarkan. Sudah dicek pagi ini. Perusahaan sudah tidak punya uang. Sejak Pratama hentikan kerjasama, bank pun tidak mau kasih pinjaman. Tidak ada uang? Kalau begitu, serahkan saja gedung ini. Kalau masih kurang, tubuhmu bisa dijual untuk tambahan. Ini negara hukum. Mengapa ambil risiko? Beri saya waktu seminggu. Saya akan cari cara mengumpulkan uang. Baiklah. Mengingat kamu begitu langsung, saya kasih waktu seminggu. Kita pergi. Bank saja sudah tidak memberikan pinjaman. Bagaimana mungkin mengumpulkan 200 juta dalam seminggu? Grup Pratama adalah penentu arah industri ini. Asalkan kita bisa kembali bekerja sama dengan Grup Pratama, semua masalah akan teratasi. Cari tahu jadwal Tuan Muda Arga Pratama malam ini. Orang tua sudah menentukan tanggal pernikahan kita. Kapan kamu berniat melamarku? Calon suamiku? Kamu ingin menikahiku? Apakah Zenling yang tahu? Jangan bicara sembarangan padanya. Susah payah menemanimu berakting kali ini, baru berhasil menenangkannya. Sudah ketahuan siapa pengkhianat di keluargamu? Hampir. Asalkan pernikahan politik itu berjalan lancar, posisiku di keluarga Pratama akan semakin kuat. Kekuatan gelap keluarga Pratama. Ia akan punya kesempatan bangkit lagi. Ini berisi berbagai pihak yang berhubungan diam-diam dengan keluarga Kusuma. Mungkin ada yang kamu butuhkan. Nyonya Wijaya datang? Ada keperluan? Tuan Muda Arga Pratama. Saya sebelumnya tidak tahu identitas Anda. Pernah melakukan pelanggaran. Saya minta maaf pada Anda. Maaf. Mengenai proyek Teluk Bulan Sabit, kita sebelumnya sudah menandatangani kontrak. Anda tiba-tiba melanggar perjanjian. Bukankah ini melanggar semangat kontrak? Anda tahu betul asal proyek ini. Selama Anda punya semangat kontrak, saya juga punya. Dia anggap aku pengganti cinta. Transaksi ini adil. Jangan di sini. Kita pernah di sini. Malam sebelum kau putuskan aku. Mau ku pakai baju Anissa? Biar kau lebih puas? Maksudmu apa? Kau kira kau cuma pengganti? Bukan begitu? Tak apa jadi apa pun. Asal kau senang. Untuk selamatkan keluarga Wijaya. Kau hina perasaanku. Kau sangat cintai dia? Lembutlah. Kenapa harus lembut? Hamil? Atau takut dia lihat bekasnya? Aku mau keluarga Wijaya hancur. Sial. Jadi bumerang. Nyonya Pratama. Halo. Kenapa ibu datang? Maksudku sudah datang. Temani aku makan. Baik. Minum. Nyonya Pratama, tentang proyek Teluk Bulan Sabit, mohon beri kesempatan pada keluarga Wijaya. Kami pasti akan... Kau ingin teluk bulan sabit? Arga Pratama tak memberinya. Kami sudah tanda kontrak, tapi ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Tak akrab memang mudah salah paham.
Aku putuskan, Pratama dan keluarga Wijaya, adakan acara silaturahmi perusahaan. Silaturahmi? Kalau begitu aku permisi dulu. Nyonya, kenapa ibu tak ceritakan yang Tuan Muda lakukan untuk Nona Nadia? Semua beritahu dia? Urusan mereka. Tak perlu disampaikan orang luar. Dia juga tak pantas dengar dari orang lain betapa Arga Pratama mencintainya. Dia tak seharusnya tahu dari orang lain betapa Arga Pratama mencintainya. Lalu ku dengar dia cerita, dia pernah bertemu seorang gadis seperti malaikat. Kalau kau berani sakiti dia lagi, kau ku buat jadi bola baseball. Aku harus menikahinya saat besar nanti. Beberapa kali mereka berusaha membunuhnya, nyawanya di ujung tanduk. Yang menopangnya hanyalah orang di hatinya itu. Sampaikan perintah ini. Perayaan ulang tahun perusahaan besok lusa dialihkan ke Villa Kebun Leci. Jangan beritahu Tuan Muda, keluarga Wijaya juga akan hadir. Nyonya, cara ibu merangkai jodoh ini memang kuno, tapi romantis klasik takkan lekang waktu. Sayang, kenapa harus ikut dengannya? Setelah dia tanda kontrak, kita langsung rebut saja kan? Apa kau jatuh hati padanya? Aku tidak buta. Ada yang bayar mahal. Gerak ganti Arga Pratama. Manfaatkan dia sebaik-baiknya saat ini. Sudah lama bersembunyi, akhirnya berani muncul juga. Aku akan temui mereka sekarang, untuk copot tangan kakimu bayar utang. Kalau kau janji bayar, mereka tak akan ganggu aku lagi. Kami datang membantumu. Dengan kemampuanmu yang terbatas ini, kalau negosiasi dengan Pratama gagal, bukankah tetap harus andalkan kami? Tak usah pura-pura baik hati. Menyingkirlah dari sini. Kau... Mau tinggalkan aku dan kerja sama dengan grup Pratama sendiri? Mimpi. Beberapa hari ini kau harus tetap di dekatku. Jangan coba-coba main tipu di hadapanku. Lepaskan! Bukannya kalian berdua selalu membuat citra pasangan mesra dan penuh kasih? Kenapa? Ganti alur cerita. Miley, sorry. Demi kepentingan bersama, aku pinjamkan kau untuk main 2 hari. Harus kau hargai baik-baik ya. Jangan tidak tahu terima kasih. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka ada di sini? Keluarga Wijaya diundang ke perayaan ulang tahun perusahaan kami. Kedua perusahaan selalu punya hubungan baik. Nah, silaturahmi bisa mempererat hubungan. Anissa Kusuma juga datang. Seharusnya suasana hatinya bagus. Ditambah dukungan Nyonya Pratama. Asal jangan memancing amarahnya. Pasti bisa ambil kembali proyek itu. Nona Nadia. Ada tempat di sini? Tuan Muda Arga Pratama. Nona Anissa Kusuma. Kami sedang bosan loh. Kalian datang? Mau main game bareng? Boleh, mau main apa? Tuan Muda suka main apa? Bagaimana kalau kita main jujur atau tantangan? Ayo. Jujur atau tantangan? Jujur. Tanggal berapa aku berangkat ke luar negeri? Hari itu kau ngapain saja? 6 Mei. Hari itu, Hari itu bagaimana? aku hanya jawab satu pertanyaan. Baiklah, ayo. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah jujur, sekarang kita main tantangan.
Kalian mengoper anggur dengan mulut. Kalau bisa menangkapnya, menang. Kalau tidak, minum sebagai hukuman. Aku menyerah. Jangan dong. Menyerah itu tidak seru. Betul. Kalau main, main serius. Takut ya? Aku kalah. Permainannya seru sekali. Ayo lanjutkan. Kita lanjut. Aku ke toilet dulu. Aku tidak main lagi. Mengapa menghindar? Tadi kau cukup aktif. Aku sudah membantumu. Bisakah kau juga bantu keluarga Wijaya? Membantu apa? Membuat Anissa Kusuma cemburu. Tadi kau menciumku begitu natural. Ada maksud tersembunyi? Itu hanya permainan. Tubuhmu lebih jujur dari mulutmu. Kemana saja? Lama sekali di toilet. Mau main-main lagi denganku? Tuan Muda Arga Pratama. Anda di sini? Kupikir Belum pergi? aku pergi. Bisa tidak jangan di sini? Aku tak mau pentas di depan umum. Malam ini, datang ke kamarku. Apa hubunganmu dengan Arga Pratama? Apa kau menyukainya? Apapun hubunganku dengannya, semua yang dilakukannya adalah untukmu. Untuk memenuhi semua fantasinya tentangmu. Benarkah? Kalau dia menginginkanku, tidak akan seperti ini. Nona Anissa Kusuma, asalkan kau memberinya kesempatan, itu baik untuk kita semua. Baik. Aku akan memberinya kesempatan. Apa yang terjadi? Cepat panggil dokter. Benang merah kalian aku ikat dengan baja. Aku harus duduk di meja utama di pernikahanmu. Enggak mau ke dokter? Minum obat penenang ini. Biar tenang. Anissa Kusuma tanya hubungan kita. Dia dorong aku sampai jatuh. Dia cemburu. Tujuanmu tercapai.
lebih percaya rumor daripada aku. Kenapa? Kalian teman masa kecil, pasangan serasi. Sudah rahasia umum? Masih perlu ditanya? Rupanya salah pahammu berguna. Cemburu? Tidak. Aku memang alatmu buat bikin dia cemburu. Tak pantas cemburu. Seluruh tubuhmu lembut. Cuma mulutmu yang paling keras. Seberat itu mengaku suka padaku? Tidak apa. Tubuhmu lebih jujur dari mulutmu. Ada apa? Kamu sakit? Kalau sakit, bilang ya. Antara kita, bukan transaksi sama sekali. Bukan transaksi? Lalu apa? Aku... Aku mau kamu bilang sayang aku. Asal kamu bilang, aku rela berkorban apapun. TV-nya belum dimatikan? Baju sudah kukirimkan ke kamarmu. Pakai sepatumu. Rencana yang kita buat untuk koordinasi antar departemen di semester kedua dan kolaborasi. Kemarin malam, Tuan Muda Arga Pratama tidur denganmu. Dia gendong kamu di depan umum. Kamu memang hebat. Tak kusangka. Mulutmu panjang. Dan banyak bicara. Jangan kira karena sering bersama Tuan Muda Gu, kau bisa tinggalkan aku. Lalu kerja sama sendiri dengannya. Setiap rencanamu selanjutnya, harus kau beritahu aku. Jika tidak, aku akan beritahu Tuan Muda Gu, kau hamil anak bawahannya. Kau... Coba tebak, kalau aku bilang padanya, kau selingkuh dengan bawahannya. Apa dia akan marah? Tentang kehamilanku ini? Kalau kau berani bocorkan, aku tak akan membiarkanmu. Kau... Aku pegang aibmu. Jadi jangan macam-macam. Tuan Muda Gu, ada perlu apa? Saya ingin bertanya. Proyek Teluk Bulan Sabit? Harus bicara dengan siapa? Saya direktur utama. Bicara dengan saya saja. Tuan Muda Gu, bukannya mau bicara bisnis? Kenapa ke kamarmu? Jangan-jangan dia suka pria juga? Kau dan Nadia, kapan ciuman pertama? Ciuman pertama? Aku lupa.
Lupa. Kapan malam pertamamu dengannya? Malam pertama? Tidak ada. Tangan mana yang sentuh dia? Aku benar-benar tak pernah sentuh dia. Kau tak sentuh dia? Tuan Muda Gu, bagaimana kalau saya serahkan istri saya? Asal proyeknya diberikan pada saya, Anda boleh perlakukan dia sesuka hati. Saya akan jemput dia sekarang. Kenapa dia menipuku? Lembutlah. Lembutlah. Hati-hati anak kita. Kau hamil? Si Zhang tak sentuhmu lagi, kan? Ngapain peduli sama si lemah itu? Dia cuma orang yang dikhianati. Aku ganti laporan medisnya. Sampai sekarang dia nggak tahu bahwa dia menderita azoospermia. Kamu bilang, kapan aku bisa terang-terangan? Tidur? Jangan buru-buru. Nunggu aku melahirkan anak, duduk nyaman sebagai Nyonya Wijaya, lalu kosongkan harta keluarga Wijaya. Nanti aku temenin kamu tiap hari. Nadia Santoso. Kamu lari kemana? Bikin aku nyari lama banget. Ayo, ikut aku ke Pemukulan Muda Arga Pratama. Ayo, ikut aku ke Pemukulan Muda Arga Pratama. Kabur? Aku pelan-pelan main sama kalian. Ayo. Pernah ada yang bilang, kamu cocok banget sama warna hijau? Jangan sinis-sinis gitu di sini. Ayo. Sial, Nadia Santoso pasti dengar. Kalau dia kasih tahu Reno Wijaya, kita hancur. Gimana? Orang mati nggak bisa bicara. Tuan Muda. Orangnya ku bawa. Kalian main yang asik? Aku sudah berhasil mendekatinya. Selanjutnya aku harus apa? Gimana rasanya dijadikan hadiah oleh suami? Buat orang lain? Nggak perlu dia kasih. Aku juga akan datang. Kamu nenggak cinta dia. Dia juga nggak pernah sentuh kamu. Kenapa putus sama aku? Dan buang aku? Kamu juga nggak jujur sama aku. Oke. Kita saling jujur. Asal yang kamu bilang benar. Teluk bulan sabit. Langsung kuberikan. Kenapa dia nggak sentuh kamu? Dia punya fetish keperawanan. Dia jijik karena aku dulu diracuni. Dan kehilangan keperawanan. Obat bios. Obat bios. Aku dulu diracuni dan dilecehkan. Meski aku tak melihat jelas wajah pria itu. Tapi aku pasti akan menemukannya. Takkan kubiarkan dia lolos. Jujur. Kapan aku berangkat ke luar negeri? Apa yang kau lakukan di hari aku pergi? 6 Mei. Hari itu. Kau datang. Aku ingin... Kau kenal aku? Aku pernah melihatmu. Lapangan olahraga, perpustakaan. Kau selalu ada. Tuan Muda Arga Pratama. Mereka mengejar. Kita harus cepat pergi. Nona Nadia Santoso akan dalam bahaya. Tunggu aku.
Jadi saat itu kau tak mengenalku? Dan itu bukan keinginanmu? Saat itu aku masih kecil. Peristiwa ini meninggalkan trauma psikologis yang sangat dalam. Tapi untungnya, sekarang sudah ada petunjuk. Sebentar lagi, Jika dulu ada kesalahpahaman dan alasan yang memaksa, apa kau akan memaafkannya? kesalahpahaman. Alasan tersembunyi. Bisa. Maka aku juga hancurkan hidupnya. Biarkan kita saling membawa prasangka. Takkan pernah bertemu lagi. Baiklah. Sekarang giliranku bertanya. Selama kau menjadikanku pengganti, pernahkah kau menyukaiku? Kesalahpahaman terlalu dalam. Sekarang bukan waktu terbaik untuk menjelaskan. Beberapa pertanyaan seharusnya tak ditanyakan. Kau baru saja berjanji padaku. Asal aku jujur, lu bulan sabit akan diberikan padaku. Masih berlaku? Jika masih merasa kurang, aku akan penuhi keinginanmu sekarang. Tapi kau harus berjanji. Pelan-pelan. Kenapa? Olga lagi? Tahu masa laluku jadi jijik ya? Mari kita mulai lagi. Jalin hubungan yang serius. Setuju? Hubungan serius yang kau maksud? Cuma jalan-jalan bergandengan? Aku cek dulu ponselku. Baik. Dia ternyata belum pernah pacaran. Gantungkan papan permohonan. Kita tak akan pernah berpisah lagi. Betul, pohon ini sangat sakti. Semua permintaan akan terkabul. Ikut aku. Semoga Arga Pratama dan Nadia Santoso bersama selamanya. Kau mau bersama selamanya denganku? Inikah skenario pacaran yang dia inginkan? Jawaban apa yang akan membuatnya senang? Aku... Tak apa. Aku bisa menunggu. Katanya, jika permohonan terkabul harus berterima kasih. Kalau begitu nanti kita sering-sering datang. Kau akan bawa aku lagi? Tentu. Tak hanya ke sini, aku akan bawa kau pulang. Aku akan bawa engkau kemanapun yang kau inginkan. Walau tahu cintanya bukan untukku, aku tak bisa menahan diri merindukan kelembutannya. Biarkan aku tenggelam 1 hari saja. Cukup 1 hari. Tunggu di sini. Paman, bisa belikan aku satu? Nak, kau suka? Suka. Ini. Terima kasih.
Manis sekali. Sayang. Dia bisa jadi ayah yang baik. Kau akan menyukainya. Benar kan? Bos, tolong tambah 1 tusuk lagi. Blokir Villa Kebun Leci. Periksa rekaman CCTV. Tidak boleh ada yang masuk atau keluar. Kalian mau apa? Kau dengar hal yang tak seharusnya. Menurutmu kami mau apa? Lebih baik kau lepaskan aku. Keluarga Wijaya hidup dengan menghisap darahku. Kalau aku celaka, keluarga Wijaya pasti runtuh. Kau pikir mereka akan membiarkanmu? Keluarga Wijaya itu bodoh. Sampai sekarang mereka masih mengira anak dalam kandunganku adalah calon pewaris mereka. Kalau kau mati, keluarga Wijaya akan menetapkan anakku sebagai anakmu. Mereka tetap bisa menguras warisan orang tuamu. Nanti, semuanya akan jadi milikku. Berani membunuhku? Jadilah hantu pun takkan kulepaskan kalian. Mati saja kau. Kenapa kau anak orang kaya, sementara aku bukan siapa-siapa? Saat kuliah dulu, kau membantuku hanya untuk menikmati perasaan. Lebih unggul dariku kan? Benar kan? Seharusnya dulu, kubiarkan kau membusuk dalam lumpur. Beri makan anjing saja lebih berharga darimu. Hal berdarah jangan kau sentuh. Jangan sampai menakuti anak kita. Bersihkan. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Dia hamil. Aku jadi tidak puas bermain. Sebelum mati, biar ku senangkan diriku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Tendanganmu dulu nyaris menghancurkanku. Hari ini, akan ku kembalikan dengan bunga. Semuanya sekaligus. Kau ternyata penjahat itu dulu. Bukankah kau suka penjahat? Pria yang tadi jalan sama kamu, yang memaksamu itu, rejeki yang hampir jadi milikku, malah direbut dia. Apa? Kamu bilang apa? Tahan dia. Lepasin aku. Pukul dia. Jangan takut. Kamu? Waktu itu, kamu iri aku balas dendam sama dia. Cuma karena mukaku mirip dia. Nadia. Hancurin tangannya. Patahin jarinya satu-satu. Siap? Jangan. Jangan. Kamu tahu siapa aku? Jangan sentuh aku. Dokter, gimana kondisinya? Nggak terlalu parah. Tapi awal kehamilan harus tetap hati-hati. Dia hamil? Nadia. Kita punya anak. Lepasin aku. Nadia. Jangan langsung marah. Aku tahu kamu kesal banget. Tapi dengerin penjelasanku dulu, ya? Aku nggak tahu kamu dibius. Kupikir kamu yang mau. Jadi maksudmu, kamu juga korban? Iya. Nggak juga. Aku juga berharap kamu yang mau. Pembohong.
Waktu itu kamu pergi diam-diam. Kamu jelas-jelas. Bukan gitu. Nadia. Waktu itu keberadaanku ketahuan. Yang ngejar aku kejam banget. Aku nggak mau kamu ketahuan. Makanya terpaksa pergi. Tapi habis itu, aku terluka parah. Aku nggak boleh mati. Aku harus kuasai grup pertama. Aku harus nikahin dia. Aku harus bikin dia bahagia. Maafin aku. Harusnya aku kembali lebih awal. Dan mengaku lebih dulu. Lalu hubunganmu dengan Anissa? Bagaimana jelaskannya? Aku dan Anissa benar-benar hanya mitra kerja. Kau bukan pengganti siapapun. Dari awal sampai akhir, hanya kaulah yang kucintai. Siapa tahu kau hanya membujukku? Ini kunci brankas. Berisi semua rahasia aku dan grup Pratama. Jika kau mau, kau bisa menghancurkanku. Apa? Nyawaku kuberikan padamu. Maukah kau mencintaiku? Jangan bilang tidak. Selamat datang pulang, Nyonya. Banyak sekali orang di rumahmu. Lebih banyak dari departemenku. Koreksi. Ini rumah kita. Dan mulai sekarang urusan keluarga Wijaya, jangan kau urus lagi. Tenanglah jadi Nyonya Pratama. Si brengsek akan kuhadapi. Aku bantu ambil kembali grup Wijaya. Tidak, aku harus sendiri yang... Kalau berani tidak nurut, aku bawa kau ke pulau pribadi kita. Liburan 10 bulan. Hanya ambil kembali perusahaan? Terlalu murah bagi mereka. Aku ingin lihat mereka saling serang. Bagaimana kondisi perusahaan? Tenang, Direktur. Semua berjalan lancar. Tapi besok keluarga Wijaya akan rayakan ulang tahun Maya. Ingin pakai anggaran perusahaan. Haruskah kita tolak dengan alasan? Setujui saja. Besok, aku akan beri dia hadiah spesial. Sudah dipikir matang rencana ini? Ya, kami akan perbaiki. Perbaiki. Kamu ini... Aku ingin... Kau belum stabil sekarang. Tunggu. Aku ingin... Makan ikan pedas pavilion ombak. Baik. Besok aku mau kokinya masak di rumah. Jangan. Aku mau makan di restoran. Baru asli kalau di restoran? Oke. Semua ikut keinginanmu. Selamat ulang tahun. Kau masih hidup? Kalau aku mati, mana bisa kasih kado spesial? Mau apa kau ke sini? Keluar! Pakai uang perusahaanku buat rayakan ulang tahun? Tapi aku tak diundang? Tak masuk akal. Apa-apaan? Kapan perusahaan jadi milikmu? Nadia, ulang tahun Maya tahun ini istimewa. Harus dirayakan besar. Kamu tak diundang karena takut ganggu proyekmu. Membuatmu terganggu. Istimewa apa? Sampai harus rayakan besar? Bawa calon pewaris keluarga Wijaya? Tahu dia selingkuh, malah ikut. Bikin anak haram lagi. Tak tahu malu. Jangan asal bicara. Panggil orang.
Usir dia. Buru-buru usir aku? Mana bisa kasih kado spesial? Hati-hati, jaga anak kita. Hati-hati, jaga anak kita. Kau hamil? Si Wijaya itu tak sentuh kau lagi, kan? Peduli apa dengan si lemah tak berguna? Dia cuma suami yang dikhianati. Laporannya aku ganti. Sampai sekarang, dia tak tahu punya kondisi tanpa sperma. Sayang. Video penggantian wajahnya itu palsu. Dia yang menjebakku. Ku beritahu. Jangan asal bicara di sini. Awas ku telepon polisi. Ini. Laporan medismu. Kondisi tanpa sperma. Apa? Berarti keluarga Wijaya tidak punya penerus? Sayang, dengar penjelasanku. Aku... Membohongiku? Menyelingkuhiku? Bukan sayang. Mati saja kau! Tolong. Seseorang? Bawa dia pergi. Aduh! Nadia, semua ini ulah Maya Lestari. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu jangan menyalahkan kami. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Lupakan masa lalu ya. Betul! Bagaimana? Cucu laki-laki hilang? Harapan pupus. Mau berakting dan menjebakku lagi? Aku salah. Semua ini salahku. Itu semua salah perempuan itu. Mari kita mulai lagi ya. Anakmu adalah anakku. Aku pasti akan menyayangi kalian. Mimpi di siang bolong. Kalian pantas tidak punya keturunan. Oh ya, sekalian ku beri kabar baik. Semua aset grup Wijaya sudah dipindahkan atas namaku. Kalian bisa hidup sederhana dan damai. Apa? Istri. Kita suami istri sah. Milikmu adalah milikku. Mau pisahkan diri dariku? Mimpi. Kamu datang? Bisa tersesat cuma ke toilet? Nanti aku temani. Aku tak sengaja. Di tempat umum. Kalian berani memukul anakku? Keluarga Pratama tak tahu malu? Aku ingat, orang terakhir yang tak hormat pada istriku. Tangannya sudah hancur. Ah! Sayang, Ternyata pria di belakangmu adalah dia. Jaga mulutmu. Arga Pratama. Aku sedang pikir bagaimana memancingmu keluar. Ternyata dapat dengan mudah. Kuberitahu, seseorang ingin mengajakmu minum teh. Ayo. Kau belum lihat berita hari ini? Berita. Bagaimana bisa? Mereka ditangkap? Sudah lama kuduga kau berkolusi dengan mereka. Bermodal kerja sama proyek, menyerangku dari dalam dan luar. Kukira aku tak tahu? Kau diduga melakukan penculikan.
Bawa mereka semua untuk diselidiki. Ya, tahan mereka. Kalian tak punya bukti. Atas apa menangkapku? Lepaskan anakku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan. Bawa pergi. Dan kau juga ikut untuk diselidiki. Membohongiku untuk keluar. Melakukan hal berbahaya ini. Pikirkan baik-baik. Bagaimana caramu meminta maaf padaku nanti? Aku... Ayahku menyuruhku batalkan pertunangan. Lebih cepat dari yang kukira. Keluargamu, beberapa orang tua yang bersembunyi, sengaja membawa perjanjian palsu umpanmu. Diam-diam dibawa ke depan ayahku, sampai dia ketakutan setengah mati. Dia benar-benar mengira setelah kita menikah, kau akan mencaplok keluarga Kusuma. Jadi kalian benar-benar mitra kerja? Bukan teman masa kecil? Mungkin kitalah yang teman masa kecil. Kita... Temani aku ke suatu tempat. Sepertinya kabar baik akan segera tiba. Kenapa bawa aku kembali ke alma mater? Karena ini juga alma materku. Ambil. Terima kasih, teman. Boleh tahu kamu... Maaf. Terima kasih. Jadi, kau selalu ada di sisiku. Akhirnya kau ingat. Jelas menyukaiku. Kenapa tak pernah mengaku? Kalau kau mengaku padaku, aku pasti langsung tergoda oleh ketampananmu. Situasi saat itu rumit. Aku tak ingin menarikmu ke dalam bahaya. Jadi, hanya bisa diam-diam menjagamu. Kenapa harus menjagaku? Karena kau pernah menjagaku seperti malaikat. Jadi, kita sudah saling kenal sejak lama. Sayang sekali, kita melewatkan begitu banyak waktu. Nadia, agar tak ada lagi penyesalan, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Baiklah, kamu keluar dulu. Saatnya mempelai wanita muncul. Buruk! Mempelai wanita kabur. Para hadirin, mari kita ikuti pandangan sang mempelai pria menuju gerbang kebahagiaan. Dengan tepuk tangan yang tulus, sambutlah kehadiran sang pengantin wanita.
Nadia, Arga, waktu yang terlewat tak sempat mencintaimu. Kuhabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Kusiapkan hadiah pernikahan untukmu. Aku hamil kembar laki-laki dan perempuan. benar. Luar biasa. Kita punya anak lengkap. Apa? Anak lengkap? Nadia hamil? Kembar laki-laki dan perempuan? Hore, aku jadi ibu baptis. Kalau aku boleh jadi paman,